Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang kakak. Gimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Sehat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemonotonan fungsi. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya fungsinya kita artikan dulu. Apabila ada sampah, silakan diambil. Biar kita lebih fresh belajarnya nanti. Sudah ya. Berikutnya ketua kelasnya siapa di sini? Oh, kasih sok. Monggo Mas, pimpin doa dulu sebelum dimulai. Kelas sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, kita tanya kepada guru. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya lihat hari ini kayaknya sepi. Banyak yang nggak masuk ya. Siapa aja yang nggak masuk? Kalau boleh tahu. Banyak Kak. Oh, iya. Ada di kanan, siapa aja? Yolanda, Miranda, Bintang, dan Lucy. Kira-kira apa alasan mereka yang nggak masuk? Oh, banyak bocor Pak. baik, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemonotonan fungsi. Fungsi itu kan ada pemonotonan fungsi itu ada fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Sebelum lanjut kita mengingat kembali tentang konsep fungsi turunan aljabar. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n min 1. Misal, jika kita ketahui fx sama dengan 2x pangkat 5, maka turunan pertamanya adalah sama dengan 5 dikali 2x pangkat 5 min 1, sehingga kita temui sama dengan 10x pangkat 4. Nih, jadi pangkatnya ini dikurang 1 dan pangkat yang awalnya ini diturunkan. Jadi 5 kali 2x pangkat 5 min 1. Aplikasi turunan. Pada kali ini kita akan membahas kemonotonan. Nah, di sini jika f aksen x lebih besar dari 0, di mana x elemen a, b, maka f monoton naik pada a, b. Dan jika f aksen x lebih kecil dari 0, di mana x elemen a, b, maka f monoton turun pada a, b. Maksudnya gini. Kita misalkan sedang mendaki gunung ya. Tentunya kita ada di mana kita saat naik dan turun. Nah, pada saat naik, contohnya seperti yang merah ini, itu masuk ke dalam fungsi naik, di mana f aksennya itu lebih besar dari 0. Dan ketika turun, ini gambarnya yang ini, kelihatan ya? Kelihatan. Itu lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Sini ada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ini untuk menggambar grafik kita sudah belajar di SMP, jadi tidak perlu diulang lagi. Dari masalah fungsi di atas kita temui grafiknya seperti ini. Nah, misalkan titik A sama dengan 0,3, di mana fungsinya ini garis lurusnya menurun. Yang merah ini kan turun. Jadi ini masuk ke dalam fungsi yang masuk ke fungsi turunan pada interval x kurang dari 2. Dan selanjutnya fungsi naik. Fungsi naiknya itu ada di 4,3, di mana f
aksen X lebih besar dari 0. Nah, ini kan yang bagian kanan posisinya naik, setelah turun naik. Nah, di mana fx-nya ini sama dengan lebih besar dari 0. Nah, ketika kita turun pasti ada kalanya kita berada di titik yang datar, yang tetap. Nggak mungkin langsung turun langsung naik, pasti ada kalanya kita berada di titik yang datar. Di mana di sini itu titiknya adalah 2,-1, di mana f aksen X itu sama dengan 0. Jadi kita berada di titik horizontal. Ini yang disebut dengan titik stasioner, tidak turun dan tidak naik. Dari grafik fungsi di atas kita bisa hitung. Pertama kita turunkan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ini diturunkan terhadap turunan pertamanya f aksen x seperti yang tadi kita turunkan menjadi 2x min 4. Selanjutnya kita cari fungsi naik. Sesuai teorema tadi, fungsi naik itu ketika x-nya lebih besar dari 0, maka kita masukkan fungsinya tadi yang sudah diturunkan 2x min 4 lebih besar dari 0 hingga menghasilkan x lebih besar dari 2. Nah, untuk fungsi turunnya begitu juga. Kita masukkan sesuai rumus tadi, f aksen x lebih kecil dari 0 dikatakan turun. Nanti kita masukkan lagi 2x min 4 lebih kecil dari 0 hingga x sama dengan x lebih kecil dari 2. Nilai stasionernya berapa? Sama seperti tadi, kita masukkan sesuai dengan teorema tadi, f aksen x sama dengan 0. Jadi kita ketahui 2x min 4 sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 2. Jadi kesimpulannya itu fungsi itu bisa dikatakan naik jika f aksennya lebih besar dari 0, dan fungsi dikatakan turun jika f aksennya lebih kecil dari 0. Dan nilai stasioner diperoleh dari f aksen x turunan dari x-nya sama dengan 0. Nah, nilai stasioner ini ada dua, yaitu nilai stasioner maksimum dan minimum. Itu nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut saja ke contoh soal. Diketahui f aksen x sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 5. Tentukan 1 titik stasioner, 2 interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk pertama kita turunkan terlebih dahulu fungsinya. 2x kuadrat plus 8x min 5 kita turunkan menjadi sama dengan 4x plus 8. Terus untuk ini kan kita diminta untuk menentukan titik stasionernya yang mana. Nah, sesuai teorema tadi, titik stasioner itu rumusnya f aksen x sama dengan 0. Jadi kita masukkan fungsi yang sudah diturunkan itu 4x plus 8 sama dengan 0, sehingga kita dapat yx sama dengan min 2. Terus untuk mencari y-nya kita masukkan f-nya kan ini kita ketahui min 2. Terus kita masukkan ke persamaan yang awal, fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 5. Kita masukkan x-nya itu diganti dengan min 2 sehingga menghasilkan min 13. Bagaimana cara untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turunnya? Seperti teorema tadi, f aksen x lebih besar dari 0, yaitu kita masukkan 4x plus 8 lebih dari 0 sehingga diperoleh x lebih besar dari min 2. Untuk fungsi turunnya, fungsi turun itu jika f aksen x lebih kecil dari 0, kita masukkan seperti yang tadi, 4x plus 8 lebih kecil dari 0 sehingga diperoleh x lebih kecil dari min 2. Jadi interval fungsi naiknya adalah di mana x lebih besar dari min 2, dan interval turunnya ini x lebih kecil dari min 2.
Nah, nanti gambarnya seperti ini. Ini yang turun, fungsi turunnya ketika ini fungsi naiknya ketika lebih dari min 2 dan turun ketika kurang dari min 2. Nah, untuk selanjutnya latihan soal. Bapak minta untuk membagi menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan 1 soal. Silakan kalian diskusikan, nanti perwakilan 1 orang untuk mengerjakan ke depan. Monggo. Bapak kasih waktu 3 menit cukup untuk mengerjakan. Cukup. Iya. Monggo dibagi kelompok. Ini ada berapa anak? 1, 2, 3, 6. Nah, berarti per kelompok 3 orang. Monggo silakan dikerjakan. Kasih waktu 3 menit. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Oke. Jadi untuk stasi dan fungsi itu ketika n aksennya itu sama dengan 0. Jadi kan misal yang dimaksud stasi kami seperti ini. Ketika fungsi naik dan ini turun, ini stasionernya di mana? Di sini, di titik horizontal. Nah pastinya kita setelah naik pasti mandek dulu. Kalau fungsi mungkin langsung menghilang ke sini ke bawah, oke pasti berhenti dulu di sini. Nah ini namanya titik stasioner. Siap. Ini kok menjaga nomor berapa? Ini menjahit nomor 1 dan kelompok ini menjadi nomor 2. Berapa? Silakan diskusikan. Waktunya tadi 3 menit ya? Cukup ya? Cukup lah. Ini karena ini masih dasar ya. penurunan itu pangkatnya di kurang 1. Jadi ini di
Pinter. Ini. Oh. Ini kan tak? Ya. Ya. Makasih Pak. Ya, waktunya habis. Monggo perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan. Bisa dikerjain. Dua. Nanti gambarnya Pak. Kok perwakilannya siapa yang maju dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, masih son, monggo. Dijelaskan ya nanti. Dijelaskan sih. Kelompok 2 mana ini? dari seorang satu kita temui itu lebih stasionernya 3,5
min 11 ya. Nah, fungsi naiknya itu ketika x lebih besar dari min 3 dan x fungsi turun ketika lebih kecil dari min 3. Untuk soal kedua sama saja caranya. Baik, berarti sudah paham semua ya tentang monotonan ya? Sudah. Kalau begitu, mengingat waktunya ini sudah habis, untuk pertemuan selanjutnya akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum. Silakan untuk teman-teman duduk lagi kembali ke tempatnya masing-masing. Digantikan dulu tempatnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, seperti yang kita lakukan di awal tadi, kita harus mengecek kebersihan kelas kita. Sebelum kita pulang harus bersih dulu. Ya, baik. Cukup sekian dari Bapak. Berharap kalian terus belajar dan semangat terus sampai pintar dan jadi orang sukses nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.